Sejak semula daripada pembangunan telah kita tentukan agar supaya benar-benar rakyat setidak-tidaknya merasa kebutuhannya itu dicukupi. Kebutuhan daripada kehidupan yang paling primer adalah kebutuhan pangan, kemudian lantas kebutuhan sandang, lantas kebutuhan daripada papan perumahan, lantas juga lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan, pelayanan daripada kesehatan. Jadi itulah merupakan sasaran yang pertama-tama kita dukung, sasaran yang sederhana sejak daripada kita melaksanakan pembangunan. Sedangkan strategi pembangunan jangka panjang pertama yang kita tentukan pula bahwasanya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita miliki, kita itu harus memiliki landasan pembangunan ekonomi di mana industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh. Terus kita mutlak harus membangun daripada industri, tapi juga tidak boleh meninggalkan daripada pertanian. Justru daripada pertanian itu yang harus kita utamakan karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya daripada ukuran sejahtera, kewujuban daripada pangannya itu tadi. Kita belajar daripada pengalaman negara-negara lain, negara maju, karena ingin mengejar ketinggalan dengan negara industri yang telah maju, kemudian terus langsung kepada pembangunan daripada industri, melupakan daripada pertanian. Akibatnya apa? Akhirnya gagal. Karena gagal tidak bisa sukses dalam pembangunan industri, karena masalah industri membutuhkan satu modal ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata yang belum ada, bahkan mungkin dalam rangka alih teknologi yang diberikan teknologi yang sudah usang, dengannya lantas dia akan bisa bersaing dengan mereka yang telah memaju daripada teknologinya. Sedangkan pertanian kemudian terbengkelai. Karena itu belajar daripada pengalaman negara-negara itu, kita tentukan pertanian harus kita dahulukan sambil kita membangun daripada industri gitu. Karena dengan pertanian terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan sebagai kebutuhan pokok daripada rakyat, sedang industri bertahap. Di antaranya industri adalah industri yang mendukung pertanian, baru tahapan daripada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku bahan jadi, sampai baru pada permesinan. Permulaan daripada pembangunan itu pabrik pupuk kita baru 100.000 ton, sekarang itu sudah 6 juta ton, itu masih kurang. Itulah antara lain salah satu daripada rahasia kenapa kita bisa swasembada, kita bisa membuat daripada pupuk karena bahannya ada, gasnya itu ada, dan memang kita utamakan. Dan ini antara lain merupakan salah satu perhitungan yang kita bertentangan dengan Bank Dunia pada waktu itu. Bank Dunia mengatakan bahwasanya tidak perlu segera membangun pabrik pupuk karena di pasaran sudah ada, dan mereka pada waktu itu adalah memperhitungkan apakah rakyat Indonesia itu akan bisa menyerap teknologi penggunaan pupuk karena pendidikannya itu masih rendah gitu. Karena mereka mengambil contoh seperti India yang pendidikan lebih tinggi, artinya lebih maju, toh tidak bisa sukses. Saya mengatakan ya barangkali India demikian. Akibat daripada penjajahan, rakyat Indonesia memang demikian, pendidikannya belum tinggi. Tapi bukan berarti bahwa rakyat Indonesia itu bodoh, itu hanya caranya daripada mendidik saja. Kalau mendidiknya itu dengan teori dan sebagainya tidak akan bisa. Tapi rakyat kita diberi contoh itu dengan template, mereka itu akan mengetahui, meniru, dengan sehingga akan cepat untuk melaksanakan. Terus pada waktu itu Bank Dunia tidak setuju kita memprioritaskan untuk pembangunan pabrik pupuk itu, tidak setuju, agar supaya membeli saja. Saya mengatakan di antara lain adalah perusahaan kita ya sekarang masih bisa membeli itu karena masih banyak produksinya.
Tapi kalau kita itu ketahuan oleh dunia bahwa sangat tergantung pada mereka, hanya jadi pasaran saja, pada suatu saat harganya kan dinaikkan. Karena itu kita harus segera membangun untuk melepaskan ketergantungan kita dengan negara-negara penghasil daripada pupuk. Apalagi bahwasanya mutlak pertanian harus kita sukseskan untuk menghasilkan daripada pangan tersebut. Untuk melanjutkan daripada pembangunan dalam bidang ekonomi, adalah industri yang kuat dengan pertanian yang tangguh. Pertanian kita dahulukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan daripada kita yang penting, maupun juga meningkatkan pendapatan daripada para petani. Kita melakukan usaha-usaha, intensifikasi dan lain sebagainya. Lah untuk melaksanakan keseluruhannya itulah kita utamakan membangun koperasi-koperasi di pedesaan yang kita kenal dengan koperasi unit desa. Kita utamakan daripada koperasi unit desa. Untuk beberapa desa kita punya 65.000 desa. Ini harus kita gabungkan sedemikian rupa sehingga mereka tergabung desa satu dengan lain yang merupakan satu kekuatan ekonomi, kemudian lantas bergerak bersama dalam wadah koperasi, hingga koperasi unit desa merupakan wadah kegiatan ekonomi daripada pedesaan itu. Karena itu unit-unit yang kita utamakan pada waktu itu adalah apa? Ya, unit untuk menyalurkan sarana produksi pertanian. Unit yang kita utamakan adalah mengenai unit simpan pinjam untuk pergidan, maupun juga daripada unit processing sama marketing. 3 unit itulah yang penting, karena memang ternyata juga dengan kelancaran daripada itu peningkatan produksi bisa kita utamakan. Akhirnya 84 kita bisa swasembada beras, dan sampai sekarang bisa mempertahankan daripada swasembada beras.